minhum ahlul bait yang betul-betul memahami ajaran datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana parantos ngartos alhamdulillah. Yang pertama, jadi pintu kita menuju Rasulullah adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara, Rasulullah wafat 1400 tahun yang lalu, tapi Rasulullah nggak meninggalkan kita begitu saja. Kata Rasulullah, innal ulama lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Al ulama warathatul anbiya. Sallu ala Nabi Muhammad. Para ulama mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Kalau ada para nabi saudara wafat, yang mereka tinggalkan bukan tanah, yang mereka tinggalkan bukan harta. Wa innama warrathul ilma. Tapi yang diwarisi adalah ilmu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya para nabi. Kita nggak ngalamin Rasulullah, tapi kita Allah berikan ketemu dengan para pewarisnya Nabi Muhammad. Kita ketemu dengan guru-guru kita, ada Mama Kiai Haji Nahlawi, saudara. Orang Bogor ketemu dengan guru yang namanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama besar. Orang-orang Jawa Barat banyak berguru dengan Mama Bakri, saudara, dan lain sebagainya. Mereka adalah tali-tali kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya laka min abai kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashraf hammadi. Guru-guru kita belajar ilmu bukan otodidak, bukan langsung dari kitab, saudara, tapi mereka belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, dari alim ke alim ke alim ke alim sampai kepada Sayyidul Ulama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama adalah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah. Tanpa ulama kita nggak kenal bagaimana ajarannya Rasulullah. Betul? Betul. Saya mau tanya semua yang ada di sini. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kata Rasulullah, "Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat." Jawab yang jujur, orang Bogor di sini. Ada yang lihat Nabi salat? Ada yang melihat Nabi salat? Padahal kalau salat kita nggak sesuai dengan salat Nabi, sah ente? Sah ente? Tapi ada yang lihat Nabi salat? Kalau ada yang lihat, saudara, saya cium kakinya, saudara. Jangan ngaku-ngaku lihat, makoli. Gak ada yang lihat Nabi sholat. Tapi dari mana kita tahu caranya sholat? Dari ulama. Guru-guru kita di desa-desa, di kampung, kiai-kiai nonton kita bagaimana caranya sholat. Ini rukunnya, ini syaratnya, ini sunnahnya. Dari situ kita tahu bagaimana cara sholatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan dari guru-guru kita, saudara nggak tahu kita, saudara. Walaupun ada di hadis, tapi kalau hanya baca hadis saja, tidak ada pengajaran bagaimana caranya, nggak ngerti caranya kita, saudara. Tanpa para ulama nggak ngerti kita cara sholat, Bapak Ibu semuanya. Nabi SAW mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Bicara soal haji, insya Allah mudah-mudahan semua yang di sini bisa haji. Amin. Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Kalian kalau mau ibadah haji, ambillah dariku cara melakukan manasik. Itu orang jutaan orang. Kemarin jamaah haji yang resmi saja 2 juta. Dengan yang nggak resmi mungkin bisa 3 juta sampai 4 juta, saudara. Itu orang 4 juta, ada di antara mereka yang lihat cara hajinya Nabi? Nggak ada. Padahal kita kalau berhaji, kalau nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, santai, biasa. Ibadah itu harus mengikuti Rasulullah SAW, saudara. Nggak sah. Tapi bagaimana kita bisa? Padahal nggak pernah lihat Nabi. Dari ulama. Kita belajar itu dari kitab-kitab fikih. Fikih itu pemahamannya ulama terhadap teks-teks syariah. Kita tahu kitab fikih isinya diajarkan oleh guru-guru kita, saudara. Ulama. Mata rantai kita menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata di dalam sebuah asar disebutkan, "Inna hadzal ilma dinun
Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu urusan agama. Jangan sembarangan. Ini bukan seperti ilmu mekanik yang bisa langsung kutak-atik, saudara. Inna hadzal ilma dinun, ini ilmu urusan agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ini dalam mukadimah Sahih Muslim. Lihat dari mana kalian ambil ilmu ini. Jangan sembarangan asal ngambil. Jangan mentang-mentang lihat, oh ada yang viral. Main langsung ngambil saja. Jangan-jangan yang viral yang menjerumuskan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang-orang yang viral, tapi cara cebokannya nggak ngerti, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atuh. Unzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat ambil agama dari siapa, jangan sembarangan. Pastikan betul-betul alim. Pastikan yang betul-betul ahlus sunnah. Pastikan yang betul-betul bukan hanya ilmunya yang bersanad, tapi fahmuhu musnad. Pemahamannya bersanad, saudara. Bersambung dari gurunya, dari guru-gurunya, terus dari guru-gurunya sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Allah kasih kita guru-guru yang seperti itu. Punya Mama Kiai Haji Nahrawi dan ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka. Tidak bisa sembarangan, Bapak Ibu sekalian. Anda tahu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Imam Ibnu Hajar ditanya tentang bagaimana kalau ada dokter yang salah ngobatin. Apa kata Ibnu Hajar? Kata Ibnu Hajar, yang namanya dokter itu dia harus tahu memastikan bahwasanya obat yang diberikan itu tidak menimbulkan alergi di badan orang pasien. Itu kata Ibnu Hajar tuh. Dokter harus bisa memastikan obat yang diberikan tidak memberikan respon alergi, tidak cocok di badan pasiennya. Kata Ibnu Hajar, nggak bisa jadi dokter yang seperti ini kecuali kalau dia belajar kepada dokter yang mahir. Kalau asal sendiri-sendiri saja belajar kedokteran, asal-asal utak-atik, akhirnya bunuh orang, saudara. Dia nggak tahu ini kecuali kalau belajar dari dokter yang mahir. Kata Ibnu Hajar, walaisa hadza bi khususiyati ilmi tib. Yang seperti ini harus belajar kepada guru, bukan hanya ilmu kedokteran saja. Wa kullu man akhadha al-ilma 'anis sutur kana dhallan mudillan. Kata Ibnu Hajar, kalau ada orang belajar hanya dari kitab, tidak kepada guru, ujung-ujungnya sesat menyesatkan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dulu dalam satu kitab diceritakan, ada cerita. Ada orang baca hadis. Ada hadis yang terkenal, habbatun sauda habadawaun dikulli da. Habbatun sauda itu habbatun sauda. Jintan hitam. Dalam hadis disebutkan jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Orang yang sakit disembuhkan oleh Allah. Akhirnya ada orang mungkin ngerasa pintar, nyangkut di setahun, 2 tahun, saudara, ngerasa bisa baca kitab. Pas sakit buka kitab. Begitu buka kitab ada hadis ini. Cuman karena kitabnya sudah lama, ada cicak saudara. Yang tulisan habbatun sauda, titiknya nambah 1. Dari habbatun sauda, titik ditambah 1 di bawah jadi apa? Ya. Jadi jadi ya. Dari habbah jadi hayyah. Buka kamus. Apa hayyah artinya? Hayyatun sauda. Buka. Ketemu di kamus hayyatun artinya ular, saudara. Dilanjutin hayyatun sauda dawaun likulli da. Ular hitam obat segala penyakit. Dicarilah ke kebun mana nih ular hitam dikali cakep. Dipotong sama dia, disate, dimakan, bukannya sembuh, mati sudah. Gara-gara apa? Ngaji kitab nggak pakai guru. Ngaji kitab nggak pakai guru. Man syekhuhu kitabu fa syekhuhu syaitan. Orang yang hanya dari kitab saja, otodidak belajar sebuah ilmu, kecuali kalau pengembangan dia belajar dasar ilmu guru. Setelah itu pengembangan udah punya dasar dari guru, saudara. Ini enggak, satu fisik ilmu belajar langsung nggak pakai guru, saudara. Sampai berasa dirinya alam cuma kutak-katik kitab, kutak-katik. Siapa yang gurunya hanya kitab, tidak ada guru murabbi yang membimbing, maka gurunya setan, saudara.
Gupron. Setan ilmunya haram jada. Tidak. Tidak. Lagi rame sekarang saudara bisa ngomong sama malaikat. Soleh. Kiper neraka. Giliran bicara sama semut, Makodi juga cuma dikecilin suaranya. Ini gara-gara belajar nggak pakai ngawur, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ada orang, saudara, tahu-tahu ngomong itu kata-kata Habib, panggilan Habib itu adalah budaya Yahudi. Al-Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah wa ahibba'uh. Ahibba adalah jamak dari Habib. Yahudi menamakan dirinya Habibullah, kekasihnya Allah. Berarti kata-kata panggilan Habib adalah budaya Yahudi. Jawab jangan. Jawab jangan. Yakin. Lanjut terus. Takbir. Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara, apa sih arti kata Habib? Habib itu arti kekasih. Artinya yang disayang, yang dicinta. Saya nggak mau jawab, biar yang jawab Kiai Haji Nawawi Al-Bantani, ulama Banten asli. Ini baru Al-Bantani, saudara. Imat. Di dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam syarah Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Tahu Uqudul Lujain? Majunya pas bagian begitu doang. Dalam Uqudul Lujain, saudara, disebutkan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika muallif mengutip qala al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan saya yang jawab, biar Syekh Nawawi Al-Bantani yang jawab. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani begitu menyebutkan qala al-Habib Abdullah Al-Haddad, apa syarah beliau? Qala al-Habib ay al-Habib al-Mahbub ay as-Sayyid. Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibu at-tariqatil masyhurah wal asraril kathirah. فاصطلاح بعض أهل البلاد لذرية النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ذكرا يقال له حبيب وإذا كان أنثى يقال له حبابة واصطلاح الأكثر يقال له السيد وسيدة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Baru motif kita bukan nama kali. Saudara, atau kama qala Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani begitu mensyarahkan muallif mengutip dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kata-kata Habib diartikan oleh Syekh Nawawi Al-Habib ay al-mahbub, ay yang dicintai. As-Sayyid dipertegas, Habib dengan Sayyid itu maknanya sama. Penggunaannya sama. Dipertegas oleh beliau di situ, saudara. Al-Abdullah Al-Haddad, siapa Abdullah Al-Haddad? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sahibut tariqatil masyhura, orang yang membawa tariqah yang masyhur. Tariqah Al-Habib Abdullah Al-Haddad wal asrar al-kathira, dia yang memiliki banyak asrar. Habib Abdullah Al-Haddad ini ulama luar biasa Bapak Ibu sekalian. Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam salah satu kitabnya itu menjuluki Habib Abdullah Al-Haddad Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, Syekhul Islam, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah, Habib Abdullah Al-Haddad ini merupakan Syekhul Islam, guru Islam di zamannya, dan merupakan imam ahli sunnah wal jamaah, pemimpin ulama ahli sunnah wal jamaah di zaman ini, saudara. Itu bukan pengakuan saya. Kalau saya Pak Alawi, dibilang aku ngaku nanti, saudara. Ini pengakuan dari Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bahwasanya Imam Haddad ini adalah imam ahli sunnah wal jamaah, saudara. Nggak main-main, makanya Syekh Nawawi bilang sahibut tariqatil masyhurah, kata Imam Nawawi tadi. Pemilik tariqah yang masyhur wal asrar al-kathira, dan banyak memiliki sir karena beliau walinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat sir. Kemudian Syekh Nawawi melanjutkan fastilahu ba'di ahli bilad, maka istilah di sebagian negara
Lidurriyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dzurriyyah Nabi. Idza kana dzakaran, kalau laki-laki disebut Habib. Wa idza kana unsa, kalau perempuan disebut Lubabah. Ini yang nyebut saya Nawawi, bukannya ku. Kehet. 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 Atau tidak? Atau tidak? Wastilahul aktsar, kata Syekh Nawawi, itu sebagian negeri. Sebagian negeri di sini maksudnya Hadramaut, Yaman, Indonesia termasuk, saudara. Wastilahul aktsar, cuman kebanyakan seperti di Hijaz, di Mesir, itu disebutnya Sayyid. Ada yang bilang, oh enggak, di sini Syekh Nawawi Al-Albani itu kan mengakui Habib Haddad Dzurriyyah Nabi. Oh, diputar-putar lagi, saudara. Diputar-putar sama maula-maula kehet ya. Diputar-putar. Ini bukan mengakui Habib Abdullah Al-Haddad ini. Ini mengasih informasi. Ada yang nyebut sebagian dengan Habib. Habib Syekh Nawawi menegaskan Habib itu maknanya Sayyid. Sayyid itu maknanya Habib. Berarti beliau menegaskan Imam Haddad adalah Dzurriyyah Nabi. Baik melalui istilah ba'du ahli bilad atau istilah aksar, saudara. Makanya jangan kebanyakan dengerin Makoli jadi enak. Betul atau tidak? Tidak. Berarti istilah Habib ini syar'i atau dari Yahudi? Syar'i atau dari Yahudi? Bagus atau tidak? Percaya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani yang asli atau yang satunya lagi? Nawawi asli original, betul atau tidak? Masya Allah. Panjang urusannya, panjang. Bahkan nggak sampai di situ. Istilah Habib itu di kalangan Sadat Al-Alawi sendiri, kalangan Kabaib, itu belakangan sebetulnya. Panggilan Habib itu belakangan. Baru di zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Sebelumnya disebutnya Sayyid, sebelumnya disebut Imam, sebelumnya disebut Syekh. Belakangan zaman Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau orang pertama yang disebut dengan istilah Habib. Sampai sekarang itu disebut dengan istilah Habib. Itu biasa. Kadang-kadang beda daerah, beda penyebutan, dan maknanya sama. Contoh, itu yang namanya Sayyid, kalau di Jawa Timur dibilangnya Ye. Kalau di Cirebon dibilangnya Ayib. Betul atau tidak? Kalau di Jakarta dipanggilnya Wan. Itu ada, saudara, itu perbedaan istilah itu biasa. Nggak usah repot, saudara. Yang repot itu kalau ngomongnya dikit-dikit Makoli, dikit-dikit Makoli. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Jangan keprok atuh. Nah, nggak sampai di situ, saudara. Walaupun ini istilah baru penyebutan, saudara, akan tetapi ternyata sudah ada dasarnya dan pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Al-Imam As-Sakhawi alaihi ridwanullah. Beliau punya kitab judulnya Istijlab Irtiqa'il Ghuraf. Istijlab Irtiqa'il Ghuraf. Ada PDF-nya, bisa di-download. Istijlab Irtiqa'il Ghuraf. Kitabnya Imam Nawawi. Di situ disebutkan Syekh Al-Imam As-Sakhawi alaihi ridwanullah, Al-Hafidz As-Sakhawi, pengarang Ad-Dawul Lami'. Naam. Al-Hafidz As-Sakhawi di situ menyebutkan satu riwayat dari perawi yang thiqah bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas, saudara, menyebutkan bahwasanya di situ diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika kedatangan Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu meninggal wafat di Karbala. Semua putranya terbunuh syahid di Karbala kecuali Sayyidina Ali Zainal Abidin yang masih hidup, dan semua keturunan Sayyidina Husain di atas muka bumi semuanya melalui jalur Al-Imam Ali Zainal Abidin yang dikenal dengan As-Sajjad atau Ali Al-Asghar, saudara. Itu ketika Ali Zainal Abidin datang, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibn al-Habib. Ya salam. Ini diriwayatkan oleh Imam Sakhawi. Marhaban bil Habib ibn al-Habib. Ketika memanggil daripada Imam Ali Zainal Abidin yang merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas nyebutnya apa? Marhaban bil Habib ibn al-Habib. Selamat datang wahai Habib bin Habib, wahai kekasih anak dari kekasih. Ini yang mengatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Terus ente mau bilang ini budayanya orang Yahudi. Jelas atau tidak? Jelas. Ada anak para ngatos? Alhamdulillah. Kenapa bisa ada seperti ini? Karena satu, motifnya kebencian, saudara, sehingga menutup mata dari kebenaran. Dan yang kedua, saudara,
karena akibat belajar satu ilmu tanpa guru. Ngaku ahli nasab, nggak belajar ilmu dari ulama. Nah, jelas atau tidak? Bahaya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, man takallama fi ghairi fannih ata bil ajaib. Orang kalau bicara bukan pada bidangnya yang dia pelajari betul-betul dari gurunya, ata bil ajaib. Dia akan berbicara dengan hal-hal yang aneh-aneh, yang di luar daripada ada yang apa yang disepakati daripada ulama bidang ilmu tersebut. Bahaya. Nah, habis itu akibatnya belajar nggak pakai guru apa? Tahu-tahu datang main nyerang-nyerang nasab orang itu orang habaib. Walawi semuanya nasabnya terputus walau aftal muftun. Saudara, ini dari dulu, ini bukan asap ujuk-ujuk muncul baru. Dari dulu diakui ulama-ulama besar. Al-Imam Al-Janadi, ulama besar tarikh Yaman, saudara, mengakui panjang lebar. Kalau saya mau bahas panjang lebar, saudara, silakan lihat videonya, udah banyak saya jelaskan, saudara. Cuma di belakangan rame lagi, ada yang angkat lagi, ada yang goreng lagi, harus saya jelaskan. Jelaskan bukan untuk pengakuan, bukan kesian kalau ada orang yang jatuh dalam dosa to'an. To'an itu memutuskan nasab orang, dosa minal kabair. Kasihan kalau ada yang kena. Kalau untuk pengakuan dari ulama-ulama dulu sudah ada. Dari Al-Imam Al-Janadi pengakuan itu datang, saudara. Dari Al-Imam Abdurrahman Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, pengarang kitab Tuhfatuz Zaman. Ini kitab sejarah yang dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, saudara. Luar biasa kitab tersebut, saudara. Diakui oleh Asy-Syarhi Az-Zabidi dalam kitabnya Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas. Asy-Syarhi Az-Zabidi pengarang kitab Tajridus Shahih, Mukhtasar Sahihul Bukhari yang dipakai di pesantren-pesantren salaf, saudara. Mukhtasar Al-Bukhari itu mengakui Sada Alawi, saudara, sebagai keturunan Rasulullah SAW. Diakui oleh Imam Al-Hafidh As-Sakhawi, ulama besar hadis, muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Diakui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Mu'jam, dalam kabatnya beliau, dalam kumpulan sanadnya beliau. Beliau menetapkan, menegaskan Sada Alawi adalah Ahlul Bait, saudara, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus ulama-ulama ini bicara soal nasab Rasulullah tanpa dasar, saudara. Kita pikir nggak dosa bicara tanpa dasar. Orang, saudara, yang mengatakan bohong atas nama Rasulullah, neraka ancamannya. Yang menisbatkan nasab yang bukan nasabnya, neraka ancamannya. Lalu ulama-ulama ini kau anggap sembarangan, saudara. Nggak sampai di situ. Ada Imam Muhbi, ulama besar Damaskus, dalam kitabnya Khulasatul Athar. Beliau mengatakan itu asabnya Sada Alawi sebagai al-bait mujmi'un alaihi ahlu tahqiq. Itu disepakati ijma' oleh para ulama ahli tahqiq. Ini ngomong bukan saya. Al-Muhbi, Khulasatul Athar. Juga disepakati, saudara, oleh ulama-ulama nasab, ya, dan lain sebagainya, oleh Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Murtadha Az-Zabidi pengarang syarah Ihya Ulumuddin, sampai nulis satu kitab untuk Sada Alawi. Bahkan pengakuan beliau bukan hanya di satu kitab. Beliau juga cantumkan pengakuan ini dalam ta'liqat beliau atas Musyajjarul Kasyaf. Di dalam kitab lain Tajul Arus Syarhul Qamus, beliau juga mengakui Sada Alawi para habib ini sebagai keturunan Rasulullah SAW. Bukan hanya sampai di situ. Asy-Syarqawi, tahu Asy-Syarqawi? Yang ngarang kitab yang dipakai Indonesia banyak kitabnya Asy-Syarqawi, saudara. Ada Syarah Hikam, ada beberapa kitab Syarqawi, ada fikih, saudara. Luar biasa juga mengakui Bakri Syata, tahu Bakri Syata? Sayyid Bakri Syata, pengarangnya Nahdlatul Talibin. Di dalam ketika menulis daripada terjemah gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, beliau panjang lebar bicara tentang Sada Alawi, saudara. Ulama-ulama besar, Syekh Ismail Ad-Nabhani yang mengatakan ajma'atil ummah al-islamiyah ala anna Sada Alawi ma'asahhu ahlul baiti nasaban. Kata Syekh Ismail Ad-Nabhani, umat Islam sepakat ijma' bahwasanya ini Sada Alawi ahlul bait yang paling sah nasabnya. Kiai Hasyim Asy'ari, muridnya beliau, saudara, dan lain sebagainya, saudara. Masih banyak lah, termasuk Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saudara. Beliau sampai ngarang satu kitab, judulnya tentang Al-Imam Al-Muhajir alaihi ridwanullah. Di situ panjang lebar beliau bicara soal nasabnya Sada Alawi. Kiai Haji Abdullah bin Nuh, salah satu ulama kebanggaan masyarakat Bogor, saudara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya bukan pengen diakui nama orang lain. Bukan apapun datang dari ulama. Saya nyatat, saudara, lebih dari 100 kitab yang memuat, saudara. Lebih dari 100 kitab. Bukan untuk nyari pengakuan sudah ada dari dulu. Kamu untuk pengakuan. Cuma kasihan kalau ada umat yang sampai jatuh dalam dosa ta'an fi nasab. Nyerang nasab orang itu dosa. Kata Rasulullah SAW, Ithnani an-nas bihima kufrun. Salah satunya al-ta'nu fil ansab, kata Rasulullah. Ada dua hal
yang menyebabkan orang kufur. Kufur di sini maksudnya kufrun guna kufrin. Ain minal kabair. Ada dua hal yang menyebabkan orang jatuh dalam dosa besar. Di antaranya apaan fil nasab kata Rasulullah, menyerang nasab orang lain. Nasab yang sudah ditetapkan tersambung, tahu-tahu diserang terputus saudara. 800 tahun lebih tidak ada ulama yang menafikan. Setiap yang bicara, kalau yang diam ya berarti diam itu tidak menunjukkan nafik, tidak menunjukkan nisbat. Nah, bahas diam. Tapi kita bicara setiap ulama yang bicara, yang menyinggung langsung akui saudara. Tahu-tahu setelah 800 tahun muncul orang merasa paling pintar, menafik-nafikan nasab orang saudara, menyebabkan umat terjatuh dalam fitnah. Takbir. Gara-gara apa nih saudara? Lagi-lagi gara-gara belajar sesuatu tanpa guru. Jadi belajar ilmu nasab nggak talaki kepada Syekh Nasab. Ini akibatnya terjadi. Makanya Imam Suyuti dalam kitabnya Is'aful Mubatta, beliau meriwayatkan Imam Malik bin Anas bin Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya, wahai Imam Malik, bagaimana kalau ada orang dia bisa suatu ilmu tapi nggak pernah kelihatan belajar dan nggak pernah duduk sama guru ngambil ilmu tersebut? Apakah kita boleh ngambil dari ulama tersebut? Kata Imam Malik, lah. Jangan. Lah, kata Imam Malik, lah. Kenapa? Karena saudara, ulama menjelaskan man syekhu kitabu, orang yang cuma otodidak, hanya berasal kita dari kitab dalam suatu disiplin ilmu tanpa belajar kepada guru, apa yang terjadi? Fakhata'uhu akthar min shawabe, banyakkan salahnya daripada benarnya. Akibatnya apa? Mengucapkan sesuatu pendapat yang tidak pernah dikatakan oleh ulama manapun sebelumnya, saudara. Terus kau pikir semua ulama itu bodoh? Semuanya salah? Cuma dia doang yang benar? Oke. Pola. Pakai kol-kola. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kata dia yang mengatakan bahwa Allah tanggung jawab depan Allah. Ya, kami tanggung jawab depan Allah bersama Imam Ibnu Hajar, bersama Imam Sakhawi, bersama Muqtada Az-Zabidi, bersama Ibnu Imad Al-Hambali, bersama Asy-Syarqawi, bersama Imam An-Nabhani, bersama Kiai Hasyim Asy'ari, bersama Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Kami lebih pede tanggung jawab depan Allah bersama mereka daripada bersama kamu dan Fuad Kleret. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikut ulama salaf atau yang tidak jelas? Salah. Ulama salaf atau yang tidak jelas? Ulama salaf atau yang tidak jelas? Sekali lagi saya tegaskan, kita nggak butuh pengakuan, saudara. Nasab nggak menyelamatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak, man lam yusri' bihi amalu, man abta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa orang yang amalnya jelek, nasabnya nggak akan menyelamatkan dia. Kalau orang selamat karena nasab, saudara, kalau ada orang selamat karena nasab atau ada orang derajat tertinggi karena nasab, maka Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Itu orang yang pertama selamat. Tapi nasab tanpa keimanan nggak ada gunanya, saudara. Ansab bainahum yawma idzin. Nasab tanpa keimanan nggak ada gunanya, saudara. Kalau hanya karena nasab orang bisa selamat, Abu Lahab orang yang pertama selamat. Tapi apa yang terjadi pada Abu Lahab? Tabat yada Abi Lahab. Bisa nasab nggak bisa menyelamatkan orang, saudara. Ya memang ada hadits-hadits fadail daripada tentang orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Tapi di sisi lain jangan lupa ada tuntutan. Nasab yang mulia harus dibarengi dengan akhlak yang mulia, dibarengi dengan amal yang mulia. Kalau tidak akan menjadi hujjah yang memberatkan dia di hadapan Allah. Ulama-ulama dulu menasihati anaknya, waladiyal jahlu qabih wa bakagabah. Wahai anakku, kebodohan itu jelek. Tapi kalau kebodohan itu datang dari aku dan darimu, maka akan jadi lebih jelek lagi. Dari aku darimu yang nasabnya tinggi, itu nasab mulia maksudnya. Artinya apa? Kalau nasab mulia tapi ilmunya nggak ada, maka itu bukannya tambah bagus tapi tambah jelek. Na'udzubillah min. Tapi sekali lagi, prihatin. Kalau sampai umat yang awam tertipu akhirnya jatuh dalam dosa Quran dan ansab. Padahal itu perbuatan dosa. Nggak sampai di situ, bahkan sekarang gara-gara kejadian ini sampai berani nyaci maki aulia, saudara. Habib Abdullah Al-Haddad dicaci maki. Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakron, pengarang Wirdus Sakron yang dibaca di pesantren-pesantren, dicaci maki, dituduh pemalsu nasab, saudara. Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Habib Rahman Masyhur, itu orang ini dihina, saudara, dibilang ini mengucapkan sesuatu yang bau-bau jahiliyah, katanya, saudara. Itu ada pernyataannya ketika bicara soal kafaah, saudara. Dan lain sebagainya.
Ini majak umat caci maki. Imam Sakhawi sampai di medsos dicaci maki sama orang. Wih, Sakhawi ya begitu. Dengan gara-gara fitnah ini kesian kita kalau umat terjadi fitnah ini. Belum lagi adu domba antara habaib dan kiai, luar biasa. Padahal habaib sama kiai hubungannya dari dulu indah, betul atau tidak? Betul atau tidak? Gurunya para kiai di Indonesia siapa? Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, dua-duanya belajar kepada Kiai Haji Shaleh Darat. Kiai Haji Shaleh Darat itu belajar kepada salah satunya ketika Indonesia, salah satu guru beliau, saudara, yang beliau sebut Gutub adalah Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafagi Buto Putih. Ini Kiai Shaleh Darat sendiri muat dalam kitabnya. Beliau belajar kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafagi Buto Putih, Surabaya, saudara. Itu beliau belajar Jawharatul Tauhid di Syekh Laqani, dan beliau belajar Mukasyafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali. Itu disebutkan, saudara. Artinya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan ini dua guru besar bangsa umat Islam. Belajar kepada Kiai Shaleh Darat, Kiai Shaleh Darat belajar kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafagi. Sanad bersambung. Terus kau mau serang begitu saja, mau diacak-acak umat, saudara. Kiai Hasyim Asy'ari belajar di Mekah. Di antara guru utama beliau ketika di Mekah, Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Saudara daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Kudura. Itu salah satu guru utama Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Bukan sampai di situ. Kiai Hasyim Asy'ari juga belajar kepada Sahib Tarsyih Mustafidin, pengarang Tarsyih Mustafidin, syarah daripada Fathul Mu'in, guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari, saudara. Bukan sampai di situ, ulama-ulama kita yang lain, Masya Allah, Tabarakallah. Dan begitu juga habaib. Sebaliknya habaib juga belajar kepada para kiai dari dulu. Nggak ada habaib merasa nggak butuh ilmunya kiai. Enggak, kiai alim wajib menghormati. Wajib begitu kami dididik. Saya dari kecil belajar hatta alif bata. Selain kepada bapak ibu saya, belajar baca Quran kepada ustadz-ustadz yang ada di kampung, saudara. Mereka guru-guru kami, saudara. Nggak sampai di situ. Para ulama-ulama itu disebutkan belajar sama para habaib-habaib. Belajar sama Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan, Syekhul Habaib. Salah satu guru daripada para habaib, saudara. Syekh Yasin Padani. Atau Syekh Yasin Padani. Mustidud Dunia. Ulama kebanggaan Indonesia yang tinggal di Makkah. Syekh Yasin Padani. Itu dalam salah satu sahabatnya beliau menyebutkan, di antara guru-guru beliau di Asia Tenggara, beliau sebutkan di situ adalah Al-Allama Al-Muhaddits Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Kemudian Al-Habib Al-Muhaddits Abdul Qadir bin Fadl Malang. Dan satu lagi Al-Habib Ad-Da'i Ilallah Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Syekh Yasin Padani menyatakan tiga ini adalah guru daripada beliau di Asia Tenggara. Belum gurunya yang Sadara Alawi yang di Mekah. Di Asia Tenggara. Kiai-kiai belajar sama Syekh Yasin Padani. Antara habaib dan kiai dari dulu indah, hubungannya saling hormat, saling ta'zim. Tahu-tahu ada yang datang, ada yang mau ngacak-ngacak adu domba. Tujuannya apa, saudara? Karena kalau habaib dan kiai diadu domba, umat ribut, yang korupsi lolos. Yang korupsi lolos. Yang judi-judi online bos-bosnya bisa lolos. Maksiat lolos. Kemungkaran lolos. LGBT-nya nggak ada lagi yang perhatikan untuk nahi munkar. Karena Habib kiainya dibikin ribut, dibikin sibuk. Tapi kalau habaib kiai bersatu, saudara, gak akan ada yang berani macam-macam dengan umat Islam di Indonesia. Kalau Habib kiai bersatu, saudara, maka kemaksiatan akan dilawan, kezaliman akan dilawan, kemungkaran akan dilawan. Indonesia makin berkah, makin jaya kalau Habib kiai bersatu. Mereka berusaha bagaimana caranya ngadu domba habaib dan kiai, saudara. Ini nggak main-main, ini ada desain besar, nggak main-main, saudara. Ada desain besar, ada biayanya, ada cara yang sistematik, saudara, yang dilakukan untuk mengadu domba habaib dan kiai. Nggak usah repot-repot. Kalau mereka mainkan politik adu domba, kita lawan dengan politik. Kalau mereka mainkan politik sambung bambu, belah bambu, saudara, maka kita lawan dengan politik sambung bambu, betul? Kalau mereka mainkan politik adu domba, maka kita mainkan politik silaturahmi, saudara. Kalau mereka mainkan politik pecah belah, maka kita lawan dengan politik persatuan. Setuju? Setuju. Setuju. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya umat Islam. Siap bersatu? Siap. Siap bersatu? Siap. Rapatkan barisan? Siap. Siap habaib dan kiai bersatu? Siap. Siap berjuang bersama habaib dan kiai? Siap. Kalau ada yang coba-coba mau ngadu domba habaib kiai, diamkan atau lawan? Lawan. Diamkan atau lawan? Lawan. Yang mau coba-coba
merupakan pecinta habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Lawan. Kalau mau coba-coba adu domba umat Islam, diamkan atau lawan? Lawan. Nanti siap di penjara. Sabudut. Jawabnya apa? Jawabnya apa? Siap di penjara. Nanti ditangkap. Nanti dibilang teroris. Nanti dibilang ekstremis. Lawan. Yakin. Yang berjuang bersama Habib ulama. Yang berjuang bersama Habib dan kiai. Jaga persatuan. Jaga NKRI. Angkat tangannya Allah. Adu domba ulama, teriak-teriak, saya tantang 3 hari 3 malam berdebat. Saya datang ke Banten, orangnya kabur. Pak Kori. Adu domba, kita bersatu, kita ikuti ulama salah, saudara. Betul atau tidak? Adu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tugas kita sebagai orang awam dalam ilmu nasab maka adalah taklid kepada ulama-ulama terdahulu, saudara. Sama seperti fikih. Fikih kita belum sampai darajatul mujtahid. Maka kalau kita belum sampai darajatul mujtahid, tugas kita taklid kepada ulama. Hanya taklid kepada Imam Syafi'i, kepada ashabus Syafi'i, kepada ashabut tarjih, kepada ulama Syafi'iyah. Itu tugas orang yang dah sampai darajatul mujtahid. Taklid kepada ulama. Ini ulama udah ada. Bukan lagi 1-2 ulama, lebih dari 100 ulama. Kalau ada orang yang datang mau nyalahkan ulama dulu. Kalau 1 ulama doang yang berpendapat mungkin bisa salah. Tapi ini ulama rame-rame berpendapat, saudara. Banyak, rame-rame dari berbagai madhab, dari berbagai kalangan. Mereka semuanya mengatakan, saudara, yang bahas daripada Sadabah Alawi mengatakan mereka sadah, asyraf, keturunan Rasulullah SAW. Tahu-tahu merasa hanya dia yang benar, yang lain semuanya salah. Saudara, ada seorang ulama ya ditanya, kamu kalau diskusi sama orang bagaimana? Kata dia, aku tidak diskusi sama orang kecuali sampai dia yujan, sampai orangnya gila. Saya kalau diskusi sama orang, maka sampai yujan, sampai orangnya gila. Apa maksudnya diskusi sampai orangnya gila? Iya, saya diskusi, saya ajak ngomong itu orang sampai dia mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh satupun orang, saudara. Kalau orang udah mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh satupun orang, maka itu sudah jadi orang gila. Udah jadi orang gila. Gila, selesai. Yang ngikutin orang gila berarti gila. Selesai. Jelas atau tidak? Paham? Paham? Insya Allah. Lagi saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Siap bersatu? Siap. Siap rapatkan barisan? Siap. Jaga persatuan? Siap. Jaga NKRI? Siap. Lawan kezaliman? Siap. Lawan adu domba? Siap. Allah, angkat tangannya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terakhir sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang Allah angkat penyakit. Amin. Sehatkan badan. Amin. Agar dilapangkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sama-sama baca sholawat badar, kemudian dilanjut sholawat asydin. Kita tutup tabarukan dengan sholawat sholawat nariyah. Sholawat nariyah yang diajarkan guru kita Mama Ki Haji Nahrawi ini luar biasa. Ini salah satu fikih tawassul yang luar biasa. Saya dulu di Mekah dijazahkan sholawat nariyah ini oleh Al-Allamah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasan. Ketika saya nanya Abuya apa yang mesti saya amalkan, kata beliau sholawat nariyah. Langsung gak pakai banyak sholawat nariyah, kata beliau. Saking luar biasa. Itu sholawat isinya semua tawassul kepada Rasulullah SAW. Alladzi tanhallu bihi al-qulub. Siapa yang tanhallu bihi? Rasulullah. Ada dalam satu riwayat ada satu anak, saudara, ya, lisannya nggak bisa bicara. Ada uqad di lisannya. Ada uqad nggak bisa bicara. Akhirnya orang tuanya datang kepada Rasulullah SAW. Sama Rasulullah SAW didoakan langsung lepas bisa bicara, saudara. Alladzi tanhallu bihi al-uqud. Yang mana segala belenggu ikatan bisa terlepas dengan berkat baginda dari Muhammad SAW. Tanhallu bihi al-qurab. Dan segala kesulitan menjadi mudah berkat Rasulullah SAW.
والتي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى Bihawai. hajat-hajat semuanya dikabulkan. Wa tunalu bihi Rabbul. semua keinginan didapatkan berkat Rasulullah SAW. Dan seterusnya. Ini kalau mau dijelaskan soal sholawat nariyah bisa satu pertemuan. Bahkan beberapa ulama itu sampai nulis penjelasan daripada sholawat nariyah. Insyaallah di kesempatan lain kita akan sampaikan kajian tentang rahasia dan daripada makna dalil-dalil di balik setiap kata yang ada dalam sholawat nariyah. Insyaallah ketemu lagi dalam kesempatan. Insyaallah. Insyaallah. Ayo sama-sama kita baca semuanya. Kita baca sholawat, mudah-mudahan Allah berkahi kita mudah-mudahan berkat sholawat Palestina diberikan kemenangan. Amin. Israel dihancurkan. Amin. Ya Rabbal alamin. Semuanya semua keluarkan suaranya salatullah salam